Monggo Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Epti, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Yani. Bu Yani bagaimana? Alhamdulillah, tapi sedikit ini flu ya, karena pancaroba juga. Cuacanya tidak menentu. Semoga kita selalu sehat ya Bu Epti, serta saya juga. Amin, Yes. amin. Sehat-sehat terus Bu Yani. Amin, ya rabbal alamin. Oke, di sini saya akan melakukan observe. Jadi saya di sini sebagai supervisor ya, Bu Epti ya. Bu Epti di sini akan melakukan coach terhadap coachingnya nanti ya. Jadi Betul, sebelumnya saya akan menilai dengan menggunakan rubrik penilaian dan juga akan mengamati apakah Ibu Hepti nanti menggunakan alur tirta atau belum, dan bagaimana nanti Ibu Hepti menyampaikannya, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh Koci, dan bagaimana juga Koci akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Bu Hepti berikan. baik Bu. Dan jangan Ibu juga menggunakan prinsip-prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua yaitu proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga. Bagaimana Bu Hepti? Insya Allah nanti saya akan mencoba ya Bu untuk menggunakan atau melakukan coaching dengan alur tirta. Saya harap nanti coaching yang saya lakukan bisa mengalir apa adanya seperti itu. Cuma ada beberapa potensi yang memang saya rasa kurang Bu Yani. Apa yang kurang Bu Hepti di situ? Saya merasa kurang mampu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Yani. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam menanyakan pertanyaan berbobot agar saya bisa lebih mengidentifikasi masalah dan mencoba untuk membantu coach mencari solusinya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot saya. Baik Bu Hepti, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga Bu Hepti nanti di saat melaksanakan coaching, Ibu selalu mengingat pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang sudah saya sampaikan, dan akan nanti bisa menghasilkan yang terbaik di saat proses coachingnya nanti ya Bu Hepti ya. Amin. Baik Bu Yani, siap. Kira-kira nanti proses coachingnya itu daring apa luring ya Bu Hepti? Ini kebetulan karena saya memang bisanya daring ya Bu ya. Jadi saya melalui Google Meet Ibu nanti. Saya bisa nggih Bu Yani untuk mengobservasi saya. Jadi kalau ada kekurangan saya bisa dievaluasi. Oke, bisa Bu Hepti. Bisa nanti besok ya. Besok kira-kira jam berapa ya Bu Hepti ya? Besok kebetulan coach saya bisanya pukul 7 malam Bu. 7 malam. Tapi kalau misalkan antar 7 malam dan pukul 4 sore. Saya mengikuti Bu Yani. Kalau Bu Yani bisanya sore nggih sore. Sore saja nggih Bu. Misalnya sore nggih saged Yan, bisa sore. Nanti ya, Bu Hepti memberikan link ya, link Zoom-nya ke saya nggih, dikirim nggih. Nggih Bu, siap. Oke, matur nuwun Bu Hepti, semoga coachingnya nanti lancar nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hepti dan Bu Mia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Mia dan Bu Yani sehat selalu. Ya, alhamdulillah saya juga sehat Bu Yani. Oke.
terima kasih sekali saya sudah diundang pada acara Jimit hari ini. Setelah kemarin saya sudah berbincang-bincang dengan Bu Hepti perihal akan ada acara coaching ya bersama coachingnya nanti. Nah di sini nanti saya hanya mengikuti dengan off kamera dulu ya, dan nanti tapi tetap saya akan mengobservasi dulu juga sebagai supervisor di sini. Ya. Monggo silakan kalau mungkin mau dimulai. Matur nuwun Bu Yani. Selamat sore Bu Mia. Selamat sore Bu Hepti. Gimana Bu Mia? Alhamdulillah, ini saya sehat Bu Hepti. Hanya banyak pikiran saja. Pikiran itu harus kita buang Bu, pikiran yang negatif-negatif. Oke Bu Mia, kemarin Bu Mia menghubungi saya, katanya ingin menceritakan sesuatu. Apa itu Bu Mia? Mungkin saya bisa mencoba menjadi teman curhat dan mencari solusi juga mungkin. Ya begini Bu Hepti. Nah di sekolah saya itu kan setiap tahun selalu diadakan belajar di luar sekolah begitu. Nah ini kan sudah memasuki musim penghujan. Nah kalau seandainya kita mengadakan belajar di luar sekolah untuk anak-anak SD, apalagi anak-anak yang masih kelas 1-2 itu kan sangat riskan gitu loh. Apalagi kan kemarin itu ada beberapa teman itu yang mengusulkan tempatnya itu di Pacet gitu kan, tahu sendiri Pacet itu jalannya seperti apa begitu, dengan medannya begitu, kemudian ditambah dengan cuaca yang tidak menentu, itu kan saya itu sangat khawatir begitu. Tapi teman-teman itu masih ngotot begitu loh Bu Hepti, jadi enggak apa-apa, bisa Bu Mia, bisa begitu. Kalau saya kan lebih mengutamakan ini loh, keselamatan anak-anak gitu Bu Hepti. Itu yang menjadi kegelisahan saya, apakah saya harus setuju dengan teman-teman, ikut sarannya atau bagaimana begitu. Ini saya masih bimbang, masih ragu begitu Bu Hepti. Oh baik Bu Mia, berarti yang Bu Mia hadapi adalah perbedaan pendapat ya Bu ya, tentang bagaimana atau di mana anak-anak ini akan melakukan pembelajaran di luar sekolah, begitu nggih Bu Mia? Iya betul Bu Hepti. Nah nanti kira-kira dari percakapan kita ini Bu Mia, yang ingin diharapkan oleh Bu Mia apa dari coaching kita kali ini? Nanti yang ingin saya dapatkan itu adalah sebuah solusi di mana saya dengan teman sejawat ini sama-sama setuju begitu untuk menentukan tempat BLS atau tempat belajar di luar sekolah itu yang tidak membahayakan anak-anak, kemudian yang tidak berisiko tinggi, dan juga safe gitu loh, safe buat kita sebagai guru dan juga safe buat anak-anak, agar orang tua juga tidak khawatir begitu, agar ada kesepahaman antara saya dengan teman-teman gitu Bu Hepti. Oke, baik Bu Mia, berarti tujuan kita untuk percakapan kita sore ini adalah semoga nanti setelah kita melakukan percakapan ini dan coaching ini, Bu Mia muncul ide-ide atau gagasan-gagasan untuk menyelesaikan permasalahan ini ya Bu Mia. Ya betul Bu Hepti. Baik Bu Mia, kalau boleh saya tanya, dalam hal kasus ini Bu Mia posisinya sebagai siapa Bu? Wali kelas ataukah sebagai ketua panitia atau siapa Bu Mia? Saya di sini adalah sebagai wali kelas dan juga sebagai panitia BLS ini Bu Hepti. Nah karena saya juga sebagai panitia, saya kan ikut andil gitu, mempunyai suara untuk menyampaikan ide, menyampaikan gagasan saya gitu. Sebenarnya saya juga sudah ada idenya begitu, sudah ada beberapa ide, tapi belum saya kemukakan ke teman-teman. Nah ini saya ingin sharingkan ke Bu Hepti gitu, mungkin nanti kegelisahan atau keraguan saya ini bisa bisa hilang gitu, dan saya berani kemudian mau untuk diskusi dan menyampaikan ke
rekan teman sesama guru dan panitia begitu Bu Hepti. Kalau boleh saya tahu Bu Mia, kira-kira perbedaan pendapatnya yang sedang Bu Mia hadapi dengan rekan sejawat itu seberapa jauh atau berapa persen Bu dari 100% itu berapa persen mereka tidak setujunya gitu Bu, perbedaan pendapatnya maksud saya. Sebenarnya nggak terlalu besar sih Bu, mungkin ya sekitar 50%-an lah, 50-50 gitu. Jadi 50% ini teman, ini ngotot ingin ke tempat yang sering hampir setiap tahun dikunjungi, yaitu di Pacet atau di Trawas. Kemudian kalau saya sendiri itu mengusulkan tetap ada BLS, tapi tarik tempat yang dekat-dekatlah dengan Surabaya, tidak usah keluar kota karena kondisi gitu. Saya mengusulkan bagaimana kalau tepatnya di Surabaya aja, seperti di kebun binatang ataupun di Taman Flora ataupun di taman-taman yang ada di Surabaya, yang penting masih sesuai dengan temanya anak-anak gitu Bu Hepti. Kalau Bu Mia melihat apakah Bu Mia sudah mengetahui secara secara mendalam kira-kira yang melatar belakangi rekan Bu Mia ini untuk tetap kekeh mengambil tempat tersebut, selain karena sudah jadi kebiasaan setiap tahunnya, apa Bu kira-kira Bu Mia sudah bisa tahu apa tidak alasan mereka? Ya alasannya sih kalau dari yang saya tangkap itu ya karena setiap tahunnya sudah di sana begitu. Jadi kalau tidak di sana itu mungkin rasanya kayak kurang afdol gitu loh mungkin Bu Hepti. Nah makanya tapi kan tahun sebelumnya itu tidak di cuaca yang hujan seperti itu, di cuaca yang tidak menentu seperti ini begitu Bu Hepti. Jadi lebih aman. Nah sekarang kan kondisinya itu cuacanya kan lagi hujan lebat, bahkan ada yang banjir gitu loh Bu Hepti. Medannya juga seperti itu. Nah gitu Bu. Jadi karena sudah kebiasaan ya Bu ya, sudah kebiasaan, dan mungkin karena nanti mengaturnya gampang, kemudian sudah terbiasa, betul. Iya, betul berarti. Oke, kalau untuk seperti ini kira-kira Bu Mia sudah pernah menyampaikan tidak Bu, dari point of view-nya Bu Mia, dari pandangnya Bu Mia, karena khawatir karena cuaca dan sebagainya, sudah pernah disampaikan di misalkan di rapat panitia yang tidak hanya mungkin kalau sama yang rekan sejawat tadi sudah apa belum Bu? Belum Bu Hepti, karena saya masih ragu-ragu gitu, karena saya di sini kan posisinya hanya anggota bukan panitia inti, dan kemudian saya kan mungkin masih masih junior gitulah istilahnya di sana. Jadi merasa ada kayak ketakutan ini ngobrol sama seniornya gitu, teman-teman senior gitu Bu. Walaupun saya punya ide tapi saya nggak berani untuk menyampaikan gitu, takut sok tahu, dianggap sok tahu, kemudian ya seperti itulah Bu. Masih ada kegelisahan. Jadi ketakutan gitu. Bu Mia hanya karena Bu Mia ini junior ya Bu ya. Padahal kan kalau sebagai junior kan bukan berarti kita tidak tahu apa-apa ya Bu ya. Justru kadang kan kita harus mau belajar dari junior, mau belajar dari senior seperti itu. Nah, kalau saya melihat sebenarnya Bu Mia ini punya bargaining power loh Bu, punya kekuatan juga untuk menyampaikan. Karena Bu Mia di sini posisinya kan sebagai wali kelas juga. Nah, karena Bu Mia sebagai wali kelas, Bu Mia sebenarnya punya power untuk menyampaikan itu dalam posisi sebagai wali kelas, bukan sebagai panitia. Mungkin kalau sebagai panitia mungkin Bu Mia dinilai sebagai junior. Nah, di sini kekuatannya Bu Mia adalah sebagai wali kelas. Kalau saya melihat wali kelas itu kan dia mempunyai kekuatan. Nah, sebagai wali kelas, Bu Mia sudah menyampaikan apa belum Bu? Apa tindakannya Bu Mia sebagai wali kelas seperti apa Bu untuk mengatasi seperti ini, untuk mendapatkan support, dukungan gitu terhadap pendapat Bu Mia? Kalau kemarin sih saya belum menyampaikan ke panitia intinya, hanya ngobrol dengan beberapa wali kelas lain gitu yang sebelah kanan saya di 5H, kemudian di 5E sama di 5G gitu aja, tapi belum diflorkan ke panitia intinya yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan gitu. Jadi hanya baru ngobrol dengan sesama wali kelas yang satu paralel kelas saja Bu Hepti gitu. Berapa persentase Bu yang mendukung Bu Mia?
Kalau sudah saya kemukakan tentang kondisinya, kemudian, tentang keamanannya anak-anak, itu dari beberapa wali kelas ini sangat mendukung, hampir 90% setuju gitu, karena memang sangat, apa ya, kurang berbahaya gitu, agak berbahaya gitu loh Bu, kalau Betul kondisinya memang betul. seperti ini, itu Bu Hetty. Nah, Ada betul. 90% dari teman-teman itu. Apakah Buminya juga sudah, mencoba mencari tahu pendapat dari wali murid, Bu? Bagaimana? Iya, sudah, kemarin itu juga, saya mencoba, mengflorkan ke grup WA begitu, ternyata banyak yang memang nggak setuju Bu Hetty kalau, diadakan di tempat yang jauh seperti di Pacet ataupun di Terawas itu karena medan jalannya dan kondisinya. Jadi hampir 80% di kelas saya itu, tidak setuju juga gitu. Iya, karena sebenarnya, intinya ini kan mau dimanapun tempatnya asalkan pembelajaran ini kan bisa berlangsung ya, Bumi, ya. Karena fokusnya kan belajar di luar kelas. Nah, kalau saya melihat tadi sebenarnya, sangat memungkinkan untuk usulan-usulan Buminya ini disetujui oleh panitia. Karena kan memang kalau acara seperti ini yang istilahnya itu yang punya, kekuatan adalah wali kelas dan anak-anak dan wali murid ya, Bu, ya. Kalau misalkan tadi Buminya sudah menyatakan bahwa hampir 90%, wali kelas mempunyai pendapat yang sama dengan Bumia dan orang tua juga sama. Saya pikir, tidak perlu ada keraguan dari Bumia untuk menyampaikan itu di forum rapat panitia. Pastinya mereka juga akan mendukung dan mempunyai suara yang sama, seperti itu Bumia. Ya, siap Bu Hetty. Nanti coba akan saya sampaikan begitu dari teman-teman yang sudah saya ajak ngobrol itu 90% itu setuju, tapi bukan di tempat yang jauh itu. Kemudian dari wali murid juga ada beberapa 80% tadi pendapatnya akan saya sampaikan. Mungkin dengan begitu panitia intinya bisa memutuskan tempat yang lebih safe untuk anak-anak. Begitu ya Bu Hetty ya? Betul Iya. Bumia. Nah, rencana Bumia, kapan kira-kira akan merealisasikan itu? Artinya menyampaikan, keraguan Bumia dan, pendapat-pendapat wali kelas yang lain rencananya Bumia kapan, Bu? Insya Allah hari Senin Bu Hetty, karena hari Senin itu kebetulan ada rapat panitia untuk apa ya, finalisasi tempat gitu, karena kemarin kan masih banyak pertimbangan-pertimbangan sehingga belum ditentukan. Nah, dari hari Senin di rapat itu mungkin akan saya sampaikan dari masukan wali murid, masukan beberapa wali kelas yang lain, begitu, bahwa carilah tempat yang safe untuk anak-anak di tengah cuaca yang tidak menentu seperti hari ini, begitu Bu Hetty. Iya, betul Bumia. Karena sebenarnya panitia ini kan mereka hanya fasilitator saja ya Bu ya. Yang bertanggung jawab penuh ini adalah wali kelas. Nah, baik Bumia. Dari percakapan kita ini, apakah Bumia sudah bisa melihat jalan keluar atau solusi yang tadi Bu Mia rasakan ruwet atau banyak pikiran itu? Sudah Bu, jadi saya sudah plong karena apa ya, yang harus saya lakukan itu sekarang sudah jelas begitu. Dari bantuan Bu Hetty tadi saya sudah tahu ritmenya. Yang pertama adalah menyampaikan ke panitia bagaimana respon wali murid, kemudian bagaimana respon dari wali kelas, karena memang tanggung jawab itu kan benar yang dikatakan Bu Hetty tadi, tanggung jawab terbesar itu ada di wali kelas, karena wali kelas itu adalah menyambung lidah antara sekolah dengan wali murid. Nah, seperti itu. Jadi mungkin akan didengarkan oleh panitianya begitu. Ya, terima kasih ya Bu Hetty, saya sudah merasa lega gini, jadi apa ya, sudah punya gambaran gitu, sudah jelas gitu langkah yang harus saya tempuh. Tidak perlu merasa karena junior atau senior ya Bu Mia ya, karena dalam hal ini Bu Mia ini adalah posisinya adalah wali kelas, punya bargaining power, punya apa ya, kekuatan untuk melakukan tawar-menawar gitu loh Bu. Gitu. Nggih. Bagaimana Bu Mia perasaannya sekarang setelah kita sharing ini? Sudah lega, sudah berani nanti. Karena sudah ada motivasi tadi dari Bu Hetty. Insya Allah nanti akan saya jalankan begitu rencana tadi. Terima kasih ya Bu Hetty atas bantuannya. Saya sangat terbantu sekali dengan alhamdulillah.
Oke, saya siap kapanpun kita ngobrol lagi, kita sharing-sharing. Mungkin suatu saat saya yang butuh motivasi, butuh masukan pendapat dari Bu Mia, mungkin kita bisa bergantian gitu ya Bu ya. Oke, sehat selalu Bu Mia. Siap. Semoga nanti hari Senin semangat dan punya kekuatan untuk menyampaikan itu, dan mereka semua setuju dengan pandangan yang diberikan oleh Bu Mia. Terima kasih Bu Mia. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Epti selaku coach dan juga Bu Mia selaku coach. Komunikasinya sangat bagus sekali ini tadi dan sangat berkesinambungan. Jadi istilahnya sudah menggunakan alur tirta ini tadi ya. Juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian coachingnya juga bisa mencari bagaimana solusinya tentang masalah dari coach tersebut. Oke, Bu Epti selaku coach di sini saya akan memberikan pertanyaan ya Bu Epti ya. Ini setelah saya observer tadi. Pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang dilakukan tadi itu yang bagaimana menurut Bu Epti? Menurut saya indikator keberhasilan coaching saya adalah ketika coach saya di sini Bu Mia sudah bisa menemukan solusinya sendiri Bu. Jadi dia mengatakan bahwa dia akan melakukan realisasinya seperti ini. Itu adalah indikator saya Bu. Baik, terima kasih sekali ya, bagus sekali jawabannya. Kemudian saya menanyakan lagi ya Bu ya, dari catatan yang saya ini tadi, observasi tadi, penilaian tentang asumsi pada Bu Epti yang dikembangkan berdasarkan tadi untuk pra percakapan itu bagaimana Bu Epti? Saya kan sempat menyampaikan pada Bu Yani bahwa saya itu kurang bisa memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Namun ketika saya melakukan coaching tadi, saya merasa saya bisa berlatih untuk melakukan atau melemparkan pertanyaan berbobot karena Bu Mia, coach juga memberikan jawaban kunci-kunci kata-kata yang bisa saya gunakan untuk saya buat sebagai pertanyaan-pertanyaan saya berikutnya, seperti itu Bu. Oke, bagus sekali Bu Epti. Jadi kunci tadi juga menemukan solusi ya dari pertanyaan-pertanyaan Bu Epti tadi sehingga permasalahannya bisa teratasi ya. Kemudian ini yang terakhir ya pertanyaannya, yang dikembangkan di saat hasil melakukan coaching itu apa yang ingin dikembangkan kepada Bu Epti di sini? Saya masih ingin terus mengembangkan bagaimana saya mencari atau membuat pertanyaan berbobot Bu, karena tadi saya meskipun sebenarnya coach tadi sudah memberikan umpan yang bagus pada saya Bu, cuma kadang saya masih harus berpikir, tidak langsung memberikan feedback seperti itu. Jadi saya masih perlu berlatih mungkin ya Bu ya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini agar coaching saya tuh lebih mengena seperti itu. Wah, luar biasa sekali kepada Bu Epti dan juga kepada Bu Mia yang sudah memberikan seperti sesuai alur tirta di sini ya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga sehingga coach bisa mencari permasalahannya, solusinya yang telah dihadapi di sini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Mia dan Bu Epti telah mengundang saya dalam Jimit ini. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi ya untuk
disampaikan juga bisa di sekolah juga bisa, pada teman sejawat juga bisa, pada murid-murid juga bisa. Kita sebagai coach ya juga bisa memberikan sesuai alur tirta yang kita dapatkan tadi. Nggih. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Bu Mia atau Bu Hepti di sini. Ya, saya terima kasih Bu Yeni atas evaluasi dari proses coaching saya. Semoga masukan-masukan dari Bu Yeni terhadap apa yang kurang dari saya bisa menjadi suatu nilai positif buat saya agar saya lebih baik lagi nanti ketika melakukan coaching, entah itu kepada rekan sejawat atau kepada siswa. Terima kasih Bu Yeni, terima kasih Bu Mia juga sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menjadi teman curhat Bu Mia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya juga terima kasih Bu Yeni dan Bu Hepti tadi sudah membantu saya yang sebagai coach menemukan solusi-solusinya, dan juga terima kasih untuk Bu Yeni dari hasil observasinya tadi bisa saya jadikan acuan kalau suatu saat nanti saya sebagai coach bisa memiliki kompetensi-kompetensi seperti Bu Hepti tadi. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup untuk Jimet hari ini. Semoga kita sehat selalu dan lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hentikan rekamannya ya Bu ya. Ya.